Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam renungan malam harian Gereja Toraja Jemaat Tiatira Malengkeri, edisi Senin tanggal 6 Juli 2020. Kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu mari kita siapkan pembacaan kita yang telah saya pilih dari surat Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai pasal 4 ayatnya yang pertama. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayatnya yang pertama. Jika kita sudah menemukan pembacaan kita, mari kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan di malam hari ini, untuk berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh diberikan waktu dan kesempatan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Terangi dan urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, bahkan renungkan bersama-sama, boleh kami pahami dengan baik dan benar, sehingga dalam melakukannya ya Tuhan, kami boleh dimampukan untuk melakukannya hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayatnya yang pertama akan saya bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan, nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita malam hari ini saya simpulkan dalam satu tema, yaitu New Normal dan Harapanku. New Normal dan Harapanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi pergumulan pandemi COVID yang kita alami beberapa waktu ini, jika ada seseorang yang datang bertanya kepada kita, apa harapanmu di new normal ini? Kebijakan pemerintah yang akan berlaku di bulan ini. Tentu jawaban saya dan kita sekalian tidak jauh berbeda. Pasti kita mengharapkan kita tetap dalam keadaan sehat dan semoga pandemi COVID ini cepat berlalu. Lantas, bagaimana dengan realita di sekitar kita? Indonesia secara umum, Makassar secara khusus, bahkan dalam komunitas persekutuan kita selama pandemi COVID terjadi. Apakah dalam pergumulan pandemi COVID yang terjadi ini, iman dan pengharapan orang kepada Yesus Kristus makin bertumbuh, ataukah justru sebaliknya, iman dan pengharapan orang pada Yesus Kristus makin melemah karena pandemi ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika demikian, apa hubungan antara new normal dan harapan dengan pembacaan kita malam hari ini? Rupanya pembacaan ini masih relevan kita renungkan bersama-sama,
di mana pembacaan ini berisi tentang nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi untuk mengikuti teladannya dan juga teladan nabi-nabi lainnya yang percaya kepada Yesus. Teladan apakah yang perlu kita ikuti? Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Rasul Paulus dulunya memiliki kehidupan masa lalu yang begitu kacau. Namun, dalam perjalanan kehidupannya, oleh karena kasih anugerah Allah, ia mau memakai Rasul Paulus untuk pekerjaan kerajaan sorga. Kehidupan Rasul Paulus dibaharui, dan setelah ia bertobat, perjalanannya sebagai pengikut Kristus tidak berhenti sampai di sini. Kini ia diperhadapkan dengan berbagai banyak tantangan dan juga pergumulan sebagai pengikut Kristus. Disinilah nasihat Paulus disampaikan kepada kita sekalian. Mengapa Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi dan kita yang ada pada saat ini untuk mengikuti teladan mereka? Alasannya hanya satu, karena banyak orang sesamanya pada waktu itu hidup sebagai seteru salib Kristus. Mereka tetap hidup di dalam pikiran-pikiran yang hanya tertuju kepada perkara-perkara di dunia ini, meskipun sudah banyak nabi yang menyampaikan tentang Yesus Kristus. Sedangkan jelas bagi kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita telah memiliki kewargaan kerajaan sorga. Ini ditunjukkan di ayatnya yang ke-20. Menjadi warga kerajaan sorga berarti menjadi warga yang memiliki identitas sebagai warga kerajaan sorga. Dan inilah yang menjadi poin penting dari pembacaan kita malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita akan merasa bahagia dan bersyukur ketika kita telah mengetahui bahwa kita telah menjadi salah satu warga kerajaan sorga. Untuk itu, mengapa Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Filipi dan kita pada saat ini? Supaya kita juga memiliki iman dan pengharapan yang teguh di dalam Yesus Kristus. Kewargaan kerajaan sorga sudah pasti di tangan kita yang percaya kepadanya. Untuk itu, hanya satu yang perlu kita lakukan, yaitu iman dan pengharapan harus teguh di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kembali menekankan nasihatnya di pasal 4 ayatnya yang pertama, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Paulus menginginkan kita agar kita berdiri teguh di dalam Tuhan, meskipun kita menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan yang berat, serta situasi yang sulit dan tidak menentu seperti sekarang ini. Paulus telah melalui masa lalunya yang kacau, yang suram, dan tidak mudah untuk menjalani new normalnya. Ia mengetahui banyak tantangan, banyak pergumulan yang akan ia hadapi. Untuk itu, ia memberikan nasihat juga kepada kita untuk menjalani kehidupan new normal kita setelah pandemi COVID ini. Kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Jangan berdiri di atas kehebatan kita, di atas kekuasaan kita, dan juga di atas kekuatan kita. Tetapi berdirilah teguh di dalam Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan iman dan pengharapan kita tidak akan sia-sia. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa penutup. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di malam hari ini, karena berkat tuntunan kasih-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, senantiasa menguatkan kami, sehingga dalam melakukannya, kami boleh menjadi teladan bagi generasi kami, menjadi teladan iman, yang senantiasa berdiri teguh di dalam Tuhan, meskipun banyak menghadapi tantangan dan juga pergumulan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kiranya ya Tuhan, kami senantiasa boleh
menyatakan kasih-Mu melalui setiap teladan yang telah diajarkan kepada kami. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia, dan juga para pemerintah kami, dan juga tim medis sebagai garda terdepan untuk menangani pandemi COVID pada saat ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengan iman dan pengharapan, kami yakin bahwa badai pandemi COVID ini akan cepat berlalu. Kiranya dengan kesehatian dan bukan dengan keegoisan kami dapat melalui dan juga saling membantu untuk memutuskan rantai pandemi COVID ini. Tak lupa juga kami mendoakan untuk segenap jemaat-Mu di Jemaat Tiatira Malengkeri dan juga pimpinan gereja dalam tugas dan pekerjaan masing-masing. Tuhan yang akan hadir, menolong dan memampukan kami untuk menjalani setiap tugas dan pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami yakin Tuhan akan senantiasa menganugerahkan kami kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat kebijaksanaan untuk menjalani kehidupan ini. Malam telah menjadi bagian kami pada saat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kiranya kami dapat beristirahat dengan tenang, dengan damai, sehingga esok pagi kami boleh dibangunkan kembali untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Ini doa ungkapan syukur kami, doa permohonan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.